Misalkan kamu diselingkuhin oleh suami kamu, tolong jangan balas dengan selingkuh. Jika kamu ingin selingkuh, selingkuhlah sama Allah. Deketin Allah, minta petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Amalia Ranom. Jadi di video kali ini aku ingin share tentang bagaimana aku mengatasi rasa stres aku, rasa terpuruk aku dengan keadaan aku yang benar-benar down, dan alhamdulillah aku bisa mengatasinya. Walaupun kita semua tuh pernah punya rasa semangat yang tinggi, rasa optimisme yang tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan kita pasti mengalami fase yang mana itu kita mengalami stres. Dan ini terjadi di aku, cuman udah lama sih aku mengalaminya, udah setahun yang lalu, dan itu aku mengalami sewaktu masih kerja. Dan beberapa waktu yang lalu ada saudara aku yang curhat, dan ini membuat aku keinget dengan masalah aku gitu kan. Saat-saat dimana aku down, saat-saat aku stres, saat-saat aku jauh sama Allah, dan itu membuat aku benar-benar terpuruk dalam suasana yang benar-benar membuat aku ingin menyerah. Waktu itu saudaraku cerita tentang rumah tangganya yang saat itu sedang dalam situasi tidak sehat, karena dalam rumah tangganya itu dipenuhi oleh perselingkuhan. Entah itu perselingkuhan dari suami atau dari istri. Dan di sini saudara aku kan perempuan ya, dan dia pertama kali diselingkuhin oleh suaminya. Karena istri maksudnya karena saudara aku ini kan nggak terima kan, dan dia malah membalas dengan selingkuh juga. Awalnya hanya selingkuhannya sebatas balas dendam, tapi lama-lama ternyata malah jatuh cinta beneran. Dia sekarang serba bingung. Kenapa? Karena di satu sisi dia tidak mau meninggalkan suaminya, tapi di sisi lain dia juga tidak mau meninggalkan laki-laki yang dekat sama dia, atau bisa dikatakan selingkuhan. Karena waktu itu aku juga nggak bisa berbuat banyak, aku juga bingung kan kalau tentang masalah rumah tangga tuh aku takut salah untuk mengasih solusi gitu kan. Cuman aku mencoba memberikan saran yang mana aku pernah menerapkannya. Dan aku tuh awalnya aku bilang ke saudara aku itu, misalkan kamu diselingkuhin oleh suami kamu, tolong jangan balas dengan selingkuh. Jika kamu ingin selingkuh, selingkuhlah sama Allah. Deketin Allah, minta petunjuk sama Allah. Kamu pasrahkan diri kamu ke Allah. Jangan kok malah deketin orang-orang yang sekiranya tuh malah bikin masalah baru. Dan awalnya aku tuh masih ragu kan kalau apa bisa ini mengatasi masalah saudara aku ini, dan ternyata bisa. Jadi hal pertama itu adalah memutus sementara informasi yang ada di sekitar. Aku saranin ke saudara aku itu untuk tidak membuka story WA atau membuka story IG, Facebook, Twitter. Jadi untuk sementara stop. Jangan menambah pikiran stres kita dengan membaca informasi-informasi atau melihat informasi-informasi di sekitar. Ini seperti yang aku alami. Aku sempat dimana aku merasakan fase-fase down, fase-fase aku tuh seperti ingin menyerah, dan aku membuka medsos tuh ternyata malah bikin otak tuh nggak karuan.
saat itu juga aku mencoba untuk membatasi atau memutus informasi yang ada di sekitar. Aku jarang buka story WA, jarang buka story IG, karena informasi-informasi yang masuk dari story WA, story IG dan sebagainya itu malah bikin aku semakin stres. Jadi kita tunggu dulu deh, agak tenang dikit. Misalkan terpaksa mau buka WA, ya sekedarnya aja untuk chat atau untuk telepon. Janganlah membuka story. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Tanpa disengaja, sebenarnya rasa stres kita, rasa down kita itu adalah salah satu pertanda kalau kita tuh banyak dosa. Jadi dengan kita perbanyak istighfar, insya Allah kita akan mendapat ketenangan, karena istighfar itu kan maknanya bagus ya, yaitu mohon ampun kepada Allah. Insya Allah jika kita mengamalkannya dengan ikhlas, dengan tujuan hanya untuk Allah, insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Selain mendapatkan ampunan dari Allah, tapi kita juga dapat keberkahan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran dan terjemahannya. Jadi waktu itu aku rutin membaca Waqiah dan Yasin, yang mana itu tuh sebenarnya adalah riyadoh aku WY40H. Mungkin sebagian banyak yang teman-teman banyak yang tahu ya apa sih WY40H itu. WY40H itu adalah membaca Waqiah dan Yasin selama 40 hari. Dan waktu itu aku membaca Waqiah dan Yasin itu aku barengi dengan melihat terjemahannya atau membaca terjemahannya. Ternyata benar-benar kuasa Allah ya. Arti dari ternyata beda kita dalam cuman membaca Arabnya aja atau tanpa mengetahui artinya. Dari situ aku bisa tahu kekuasaan Allah tuh benar-benar Masya Allah gitu kan. Apalagi dalam surat Al-Waqiah itu kan menceritakan tentang hari kiamat, dan ternyata ilmu aku tuh secuil banget gitu kan. Misalkan aku nggak tahu apa artinya, apa yang aku baca itu rasanya cuman ya ampun percuma banget itu, aku cuman baca tapi ternyata nggak tahu maknanya. Setelah aku tahu maknanya, entah kenapa rasanya tuh beda banget itu kan. Hati jadi tambah tenang, jadi ilmu juga menambah, wawasan juga menambah. Yang keempat adalah memperbanyak kalimat thayyibah. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi yang tidak berdosa, tidak bersalah, tapi begitu luar biasa bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Kalau bukan Nabi Yunus bermunajat dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, akan didiamkan dalam perutnya ikan ini sampai hari kiamat. Jadi waktu itu Nabi Yunus pergi dari suatu daerah dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, dan dia pergi menggunakan kapal, dan ternyata di tengah laut Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Dan Allah pun mengirimkan satu ekor ikan paus dan menelan Nabi Yunus itu tanpa mencabik-cabik Nabi Yunus.
Dan di dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus itu dia terus berdoa pada Allah. Dia merasa bersalah karena dia pergi dalam keadaan yang emosi dan marah. Dan kemudian Nabi Yunus memperbanyak kalimat thayyibah, yang mana bacaannya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam kisah Nabi Yunus ini kita bisa mengambil sedikit pelajaran, yaitu tentang ketika kita marah, ketika kita merasa stres, mohon ampunlah sama Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir, hal yang aku terapkan untuk melepaskan stresku, menghilangkan stresku, yaitu melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Seperti halnya kalau aku sukanya jalan-jalan ya. Waktu dulu sebelum ada corona, sebelum ada covid, itu kan hampir tiap minggu aku pasti jalan-jalan sama keluarga. Atau mungkin yang hobi nonton film yang terutama film yang bermanfaat ya, jangan film yang aneh-aneh. Nah, itu juga bisa membuat kita fresh, membuat stres kita hilang. Atau juga mendengarkan musik sholawat, musik-musik yang iramanya klasik gitu. Dan ini pun juga bisa diterapkan oleh kita semua ya, untuk teman-teman yang pernah atau lagi dalam posisi, dalam fase sekarang ini, fase sedang stres atau down. Coba deh lakuin satu persatu apa yang aku terapkan tadi. Insya Allah kita akan dapat manfaatnya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga beberapa tips yang aku terapkan tadi bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang sedang dalam fase down atau stres yang seperti aku rasakan dulu. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.